Aksi kejar-kejaran mewarnai Pemenlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di Jalan Bekasi Timur. Dalam razia yang digelar petugas Satpol PP dan suku dinas sosial itu, anggota Satpol PP pun terjatuh saat berupaya menghentikan angkot. Petugas mengamankan sejumlah pengamen jalanan serta pengemis di sekitaran lampu merah di Jalan Igusti Ngurah Rai, Durensawit. Kemudian razia berlanjut ke lampu merah Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah pemuda yang tengah asyik berkumpul di tepi jalan pun diperiksa petugas. Hasilnya 2 pemuda diamankan lantaran kedapatan membawa obat-obatan. Kita amankan tadi di samping pelanggar termasuk barang buktinya ada biola kotak amal. Kotak amal kita amankan untuk barang bukti. Itu minta sumbangan? Iya, minta sumbangan di jalanan. Untuk yang lainnya yang barusan kita temukan 2 KTP, 2 pelanggar ini temukan nongkrong tapi bawa obat-obatan dia kita amankan juga. Dari razia di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur, sedikitnya 11 PPKS dibawa ke Panti Dinas Sosial di Cipayung, Jawa Timur untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Lalomerui, Kecamatan Ruta Konawe, Sulawesi Tenggara menggelar aksi demo di kantor pertambangan PT Sulawesi Cahaya Mineral atau SCM pada Rabu sore. Aksi demo diwarnai kericuhan lantaran warga mencoba menerobos barikade polisi. Mereka melampiaskan kekecewaan mereka karena tidak dapat bertemu pimpinan perusahaan. Dalam unjuk rasa ini, seorang pengunjuk rasa mengalami luka di bagian telinga. Warga lokal yang berunjuk rasa menuntut dipekerjakan di PSCM. Selain itu, mereka juga meminta merealisasikan CSR atau Corporate Social Responsibility bagi warga yang terdampak akibat aktivitas pertambangan. Masyarakat lokal, khususnya Kecamatan Rauta, itu telah disediakan, namun sampai hari ini Pak, itu belum ada sama sekali. Apakah ini perlu didiamkan? Akibat aksi unjuk rasa, aktivitas pertambangan yang ada di PT SCM lumpuh total. Warga berjanji akan terus menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Viral, seorang anak berkebutuhan khusus diduga dianiaya terapis sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat. PSSI menggelar kongres luar biasa untuk memilih Ketua Umum PSSI digelar hari ini di Grand Ballroom Shangri-La, Jakarta. Keluarga Yosua laporkan kehilangan uang 200 juta rupiah dan barang almarhum Yosua lainnya ke Polres Jakarta Selatan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Betul, dan kita akan saksikan pemirsa informasi yang pertama, 1 orang wisatawan meninggal dunia tertimpa longsor saat tengah asyik bermain air di air terjun Sududo, Nganjuk, Jawa Timur. Sementara di Ponorogo, hujan deras yang terus mengguyur menyebabkan longsor di sejumlah titik. Inilah video amatir detik-detik terjadinya longsor di air terjun Sududo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa wisatawan asal Madura yang sedang berada di bawah guyuran air terjun tertimpa material longsor yang jatuh dengan cepat tanpa bisa dihindari. Akibatnya, 1 wisatawan bernama Agus Setiawan, 49 tahun, asal Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, meninggal dunia. Polisi menyatakan sebelum insiden terjadi, pengelola wisata air terjun Sududo sudah mengingatkan agar tidak berlama-lama di bawah air terjun, namun tidak diindahkan. Tapi pada saat jam segitu itu sudah diingatkan sama pengelola untuk
Akibat peristiwa ini, kawasan objek wisata air terjun Sedudo ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Inilah detik-detik bangunan kandang milik warga ambruk akibat longsor di Desa Sendang, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Selain longsor, hujan deras yang terus-menerus juga menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Ponorogo. Di antaranya di Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, warga yang sempat terjebak banjir dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Siman, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kauman. Jalan desa dan belasan rumah warga juga ikut tergenang. Karena luapan air dari Sekayu, Sungai Sekayu. Informasi yang diterima Pak, sampai saat ini berapa rumah terendam, sawah atau apa gitu Pak? Ini yang masih terendam berapa masih didata, namun demikian dampaknya yang di pinggir jalan itu terdampak ini ya ada yang kemasukan air sampai dalam rumahnya. Petugas BPBD, TNI, dan polisi masih bersiaga di sejumlah tempat rawan banjir dan longsor. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, bus wisata yang mengangkut rombongan murid Taman Kanak-kanak asal Blitar mengalami kecelakaan akibat remnya bermasalah di Pasuruan, Jawa Timur. Bus kemudian menabrak bus di depannya lalu oleng menghantam 2 rumah warga dan musola hingga terguling. Cekar, bis, guling, nabrakan, popong berdos. Inilah kepanikan saat bus rombongan wisatawan berisi siswa Taman Kanak-kanak dan wali murid asal Blitar mengalami kecelakaan di ruas jalan turunan di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa sore. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri setelah bus yang terguling mengeluarkan kepulan asap hingga menimbulkan ledakan di pinggir jalan wisata Taman Safari 2 Prigen. Kondisi bus terguling merusak 2 rumah penduduk dan musola serta sejumlah sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan bermula saat bus rombongan TK Al-Hidayah Jati Tengah dan kelompok bermain Al-Nasir, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, hendak menuju perjalanan pulang usai mengikuti study tour di Taman Safari 2 Prigen. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba salah satu bus rombongan belakang melaju kencang dan menabrak bus di depannya. Akibatnya bus rombongan pertama hilang kendali, kemudian menabrak 2 rumah dan musola lalu terguling. Satlantas Polres Pasuruan yang mengolah tempat kejadian perkara menduga kecelakaan ini disebabkan karena rem bus bermasalah hingga hilang kendali di jalur menurun. Yang mengalami kecelakaan ada 2 bis. Sementara pernyataan dari supir yang di nomor 2 menyatakan bahwa pada pukul 17.00 3 bis rombongan meninggalkan Taman Safari. Kemudian di sekitaran 30 menit setelah meninggalkan Taman Safari, supir merasakan rem tidak bisa dikendalikan atau. Sementara itu seluruh penumpang dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang terluka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak menggelar balap liar di jalan raya. Puluhan anggota geng motor digerebek aparat kepolisian. Polisi menemukan senjata tajam berupa busur dari salah satu anggota geng motor. Semua ini tadi ini. Mendapat laporan adanya puluhan anggota geng motor yang hendak melakukan aksi balap liar, aparat kepolisian dari unit Sabara dan tim penikam Polrestabes Kota Makassar langsung menuju TKP di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Anggota geng motor tak berkutik saat polisi mengepung dan menggerebek puluhan anggota geng motor tersebut. Saat polisi melakukan penggeledahan, seorang pemuda didapati membawa senjata tajam jenis busur lengkap beserta ketapelnya. Sedikitnya 50 orang pemuda beserta kendaraannya berhasil diamankan. Kendaraan yang sempat kami amankan sebanyak 59 kendaraan. Akhirnya kami kirim ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti.
Puluhan anggota geng motor tersebut diamankan ke Polrestabes Kota Makassar Sulsel guna menjalani proses lebih lanjut. Sementara kendaraan roda 2 mereka akan diberi sanksi tilang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga secara sadis menganiaya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ hingga babak belur. Pelaku menuduh korban sebagai pelaku pencurian anak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Inilah video amatir warga yang merekam seorang pria ODGJ warga Kabupaten Purwakarta dianiaya hingga babak belur oleh 3 pelaku. Terlihat wajah korban berlumuran darah dan kedua matanya dilakban pasca dihakimi warga di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama, 3 orang yang melakukan penganiayaan berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Bandung dan ditetapkan sebagai tersangka. Salah seorang tersangka mengaku nekat menganiaya korban karena geram dengan korban. Disangka seorang penculik anak dan saking kesalnya tersangka melakukan penyetruman dengan alat setrum. Kesal ya? Karena kesal, emosi, kemudian kamu melakukan penganiayaan dan kamu setrum ya pakai stanggan tadi. Akibat perbuatannya tersebut, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang menunjukkan seorang anak menangis kesakitan karena kepalanya diapit kaki seorang pria. Bocah berkebutuhan khusus tersebut diduga dianiaya seorang terapis di salah satu rumah sakit di Depok. Seorang bocah pengidap autisme dianiaya seorang terapis saat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Video penganiayaan terapis pria terhadap bocah ini viral di media sosial. Dalam video terekam seorang terapis pria menjepit kepala seorang bocah laki-laki dengan kaki hingga bocah ini menjerit. Polisi mengungkap adanya unsur kekerasan yang telah dilakukan terapis terhadap bocah laki-laki ini. Oleh karena itu, jajaran Polres Metro Depok akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan, di mana kami akan mengenakan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak di bawah umur di dalam pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Berbekal rekaman video dan keterangan dari sejumlah saksi, polisi kini berupaya melacak identitas pelaku penganiayaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Richard Eliezer divonis ringan oleh hakim. Keluarga Yosua terima dengan lapang dada. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews siang.